adik-adik, selamat datang di podcast kita, Ngobrol Enak Tanpa Batas. Saya Neti tentunya akan menjadi host dalam episode kali ini. Podcast merupakan salah satu inovasi agen perubahan yang menjawab tantangan zaman untuk berubah menyebarkan informasi melalui platform digital seperti YouTube dan juga kanal-kanal lainnya. Nah, tema kali ini tentang working mom. Jadi teman-teman kita akan bahas bagaimana seorang ibu yang punya peran penting sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pekerja. Bagaimana dia boleh menjawab berbagai tantangan-tantangan yang ada untuk boleh tetap semangat dan juga tetap menginspirasi semua orang. Hari ini kita mau bahas lebih dalam lagi. Kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat hebat, yang sangat energik, yang sudah banyak lika-likunya dalam menghadapi tantangan menjadi seorang working mom. Kita sambut dengan hangat Ibu Marifa Eptasari. Hai Ibu. Halo. Oke. Ibu Marifa Eptasari ini biasanya populer dipanggil dengan nama Ibu Riri. Ya, ibu ini sangat energik. Jadi kita sering melihat ibu ini ada di medsos ya, di medsos IG memang Pangkal Pinang. Jadi kami mau ucapkan selamat datang kepada ibu, selamat datang di podcast kita ya Bu. Terima kasih. Kita hari ini mau bicara santai-santai aja tentang bagaimana pengalaman ibu menjadi seorang working mom. Nah, ibu ini kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih ibu di Bepom bekerjanya? Saya itu masuk Bepom tahun 2008. Kira-kira berapa lama tuh? Berarti 16 tahun. 16 Pak. Lama juga ya. Nah, jadi Bu, dari 16 tahun ini daerah-daerah mana sih Bu? Atau balik mana aja yang udah Ibu kunjungi atau Ibu jadi tempat kerjanya Ibu? Kebetulan saya penerima pertama itu di Kalimantan Barat, di Bepom Pontianak. Kemudian pindah mutasi di Bepom Palu, dan terakhir di sini. Pangkal Pinang. Udah berapa lama Bu di Pangkal Pinang? Kurang lebih belum ada 1 tahun, baru 10 bulan. Oh iya, nggak kayak lagu Bernadia ya, belum ada 1 bulan, kayaknya udah ada ya, udah ada sebulan lebih ya Bu. Oke. Ibu sekarang ini berapa ya Bu anaknya? Insya Allah cukup 4 aja. Oh, cukup 4 ya Bu ya. Boleh nggak Ibu kenalin siapa namanya dan berapa umurnya? Anak-anak saya. Iya, anak Ibu. Yang Oke. pertama. Yang pertama itu Arkana, saat ini kelas 1 SMP. Yang kedua Fakih, itu kelas 6 SD. Yang ketiga itu Fadil, kelas 1 SD. Dan yang terakhir itu Fisya, umur 2 tahun. 2 tahun. Wah, masih apakah masih kecil ya Bu ya? Hitungannya SD, paling besar SMP. SMP kelas 1. SMP. Oh, berarti Ibu kalau dihitung-hitung menjadi seorang ibu itu udah berapa tahun ya Bu? Saya melahirkan kira-kira di 2011. 2011. Berarti Oktober 2011. sudah mendalami peran sebagai ibu sekitar 2011, berarti sekitar 13 tahun. 13 tahun ya Bu. Gimana sih Bu tantangannya menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang pekerja? Coba bisa Ibu ceritakan lagi tipis-tipis suka dukanya. Suka dukanya. Kayaknya banyak kan dukanya nih. Jangan dulu drama ya, coba ceritain. Jadi working mom itu kan tantangannya besar ya. Maksudnya kita mempunyai tanggung jawab yang sama besar di rumah sama di kantor gitu. Dan itu tidak mudah. Untuk di awal-awal saya sempat kepikiran, kok saya nggak bisa ya jadi ibu yang baik gitu ya. Maksudnya melihat teman-teman yang sebaya, misalnya yang anak-anaknya sebaya, kok anaknya lebih sehat ya, kok kayaknya anakku nggak keurus gitu, maksudnya sibuk di kantor gitu. Jadi untuk menyeimbangkan itu perlu penyesuaian, perlu latihan, dan sampai saat ini saya pun masih berlatih untuk itu, menyeimbangkan antara kantor dan rumah, dan menyeimbangkan emosi juga. Kadang kan di kantor nggak baik-baik saja nih, lagi ada masalah, misalnya lagi ada audit, lagi ada masalah, nah itu bisa kebawa lu ke rumah kalau kita nggak berlatih untuk menyeimbangkan. Tapi aku mau disclaimer dulu, boleh nggak? Boleh Bu, ayo silakan Disclaimer ya, saya itu bukan motivator
Dan saya ini working mom yang bukan dengan setumpuk prestasi. Takutnya nanti para pemirsa, para Pendengar. pendengar podcast itu berasumsi bahwa saya itu adalah working mom yang sangat berprestasi dan wow gitu ya. Nah, di sini saya mau menceritakan realita working mom gitu. Semoga bisa menginspirasi, bisa memberikan eh, apa namanya sudut pandang seperti apa sih working mom gitu. Ya. Berarti tadi kayak ada kepikiran juga nggak sih Bu kalau misalnya Ibu kerja di kantor, tiba-tiba kepikiran anak, misalnya anak lagi sakit, itu Iya, mengganggu kinerja nggak sih menurut Ibu? iya, sangat. Karena kita kan sebagai ibu pasti akan memikirkan gimana anak kita di rumah. Bahkan nggak sakit pun kita kepikiran bahwa kadang anak kita makan mau nggak ya sama orang. Kan kadang nggak mau tuh sama pengasuh, sama di daycare. Jadi saya pengalamannya itu pengasuh pernah, daycare pernah. Jadi ada beberapa pengalaman gitu. Makanya saya mencoba-coba mana nih yang cocok dengan kondisi saya dan kondisi anak-anak saya. Jadi saya pernah mencoba menggunakan pengasuh, menggunakan jasa mereka, menggunakan daycare juga pernah. Maksudnya kita coba-coba. Nah, mulai situlah baru tahu. Tapi selain itu ya, berarti ketika misalnya nih kalau Ibu memilih metode meninggalkan dengan pengasuh, ketika pagi Ibu berangkat jam 8 pagi tuh, sebelum jam 8 dong kalau tidak salah ya. Ibu gimana sih perasaannya meninggalkan anak yang masih kecil 2 tahun ya Bu ya, Ya, meninggalkan dia di rumah, sedih nggak sih Bu? Harusnya sih aku sama anakku ya gitu, boleh sama-sama melihat tumbuh kembangnya. Kan katanya ada namanya golden age ya Bu ya, golden. yang sebenarnya peran ibu sangat penting di situ karena pengennya sih kita 24 jam per 7 itu sama anak-anak ya, tapi kan nggak bisa dengan bukan kondisi karena pilihan yang ada. Itu gimana sih, coba bisa diceritakan biar yang lain itu tahu kalau sama ternyata beratnya gitu. Iya, saat melepaskan seorang anak kepada orang lain itu tentu ada sedikit kekhawatirannya. Iya. Eh, Anakku aman gak ya? Dan dengan kondisi sekarang kan banyak sekarang terjadi kekerasan kepada anak kan, maksudnya yang dilakukan entah di daycare, entah sama pengasuh, yang tiba-tiba di kamar digebukin, yang beberapa waktu lalu selebgram Surabaya Madiun ya itu kan sedikit terbersit kekhawatiran. Tapi kita kembali lagi ke niat kita. Dari awal komitmen kita kan menjadi working mom ya. Ya itu resiko. Memang kebersamaan kita bersama anak justru akan berkurang. Maksudnya akan tidak seperti full time mom. Maksudnya itulah konsekuensinya. Jadi kita nanti mensiasati kalau mau berangkat ya kita bonding dulu sama anak, nanti pulang kerja juga sama anak. Konsekuensinya satu, mintanya kita itu hilang kadang. Me time-nya. Yes, waktunya kita yang untuk diri kita sendiri itu drastis berkurang. Karena kita kalau mikir pulang kerja mau me time ya, misalnya mau kesukaannya apa nih gitu, misalnya nonton drakor, ya itu udah nggak ada lagi. Nggak sempat lagi ya. Itu hanya jadi wacana Jangan aja. untuk working mom ya, maksudnya karena udah sibuk di kantor, pulang ya kita sepenuhnya di keluarga. Keluarga Ya. ya. Karena Konsekuensinya me time-nya sih Mbak yang berkurang. me time berarti lebih ke diri kita ya Bu. Iya, Tapi kan sejalan ya, me time yang berkurang pastinya kesehatan mental kita agak-agak gimana ya, bukan kita ini manusia yang apa ya, pengennya ada me time lah untuk menyeimbangkan gejala di ini yang kesetresan yang kita alami di kantor, di keluarga gitu. Me time yang berkurang itu tentunya berpengaruh kan Bu. Nah itu kalau versinya Ibu Riri dengan kekurangannya me time itu gimana? Cara mensiasatinya biar tetap panas. biar tetap waras. Nah itu betul. Biar tetap waras, itu pertama kita harus menyadari, kitanya sendiri yang menyadari bahwa kita menentukan menjadi working mom itu pilihan kita, bukan paksaan orang. Kalau paksaan orang mesti kita stres. Maksudnya kita saat menjadi working mom itu kan pilihan kita ya. Pengen misalnya ya membantu ekonomi keluarga misalnya dengan berbagai alasan, atau ingin
eksistensi diri, maksudnya kemampuan kita biar nggak hilang, kuliah apa biar relate, biar tetap jadi menjadi konsekuensi diri, kita menyadari itu adalah keinginan kita, ya kita menyadari itu, dengan kesadaran itu stres itu jadi sedikit berkurang. Terus satu lagi saya cerita, kalau ke kantor saya itu merasa healing sih. Oh, Iya. healing. Kadang berat juga ya pengen di rumah Iya, ya. karena saya nggak tahu, bukan berarti full time mom itu nggak bagus juga ya, kan dua-duanya sama-sama hebat ya, sama-sama hebat. Pilihan itu ada di kita masing-masing, kenapa kita memilih ini dan ini sama-sama hebat. Cuman ketika untuk saya yang suka ngomong itu ke kantor, ketemu orang, ngobrol, cerita, ya antara penting dan gak penting. Kadang kita sama temen kan cerita nggak penting ya, maksudnya cerita apalah, Gosip gitu ya, Bu, ya. gosip politik gitu kan, maksudnya yang nggak bisa kita lakukan sama anak kita yang kecil 2 tahun kan nggak mungkin kita ngomongin Indonesia ini gimana ya itu kan nggak mungkin kan ya. Jadi nah, di kantor itu saya merasa healing, mungkin karena saya perempuan ini ya butuh mengeluarkan 2.000 kata, itu bisa saya keluarkan di kantor. Artinya kantor Ya, bisa dikeluarkan. ya. Lumayan healing bisa Ya, me time-nya beda-beda ya. Jadi di kantor itu bisa mengurangi rasa stres saya di luar, yang maksudnya yang kayak beban kerja ya, maksudnya ketemu sama temen, bahkan kadang jajan bareng, milih-milih menu di GoFood bareng, mereka menurut saya itu hiburan gitu buat seorang working mom gitu. Nggak monoton yang sama anak kecil nyuapin, lihat kartun gitu kan. Nah itu pas ke kantor itu dunia yang berbeda, dan itu bisa membuka. Gitu. Berarti kan Bu, dari 7 hari nih kan Bu, 5 hari bekerja. 5 hari jam 8 sampai jam setengah 5. Iya. Sabtu Minggu ada waktunya weekend libur, Iya. yang sebenarnya kita bisa pakai untuk istirahat, tapi Ibu akhirnya juga pakai untuk quality time. Nah, coba Ibu sharing ke kami juga gimana cara Ibu membagi waktunya itu, karena kan lelah ya Bu, lelah di kantor, lelah juga di rumah. Untuk seorang ibu ini yang saya lihat setiap hari yang sangat energik gitu loh, maksudnya terima kasih Bu untuk ibu-ibu yang di luar sana gitu. Jadi for your information guys, Ibu Reni adalah ketua di medsos, konfirmasi kalau salah. Bukan Ibu, Tim medsos Anti aja. medsos. Jadi ibunya harus berpikir terus tentang konten-konten yang mau di-post di Bebang Pangaminan. Jadi ibu ini sering juga jadi apa namanya, jadi Talent ya. talent. Nah, jadi sangat energi ya teman-teman, udah bekerja di rumah, ya biasanya di rumah juga sebagai seorang ibu, ditambah juga kerjaan kantor juga ada, tambah kerjaan tambahan yang menjadi talent medsos gitu. Coba gimana Bu? Coba ceritakan ke kami gimana biar tetap energik, tetap tersenyum, walaupun beban di pundak ini banyak gitu. Coba diceritain dong Bu sama kami. Iya. Kalau saya itu kuncinya di istirahat, Mbak. Istirahat malam. Intinya jangan begadang. Ketika kita begadang itu semuanya akan drop. Kesehatan kita drop, konsentrasi drop, dan emosi biasanya juga drop. Saya merasakannya seperti itu kalau di saya ya. Misalnya kalau teman-teman mungkin ada pengalaman lain. Nah, kuncinya di istirahat, jangan begadang. Kalau misal pun begadang, mungkin dipilih yang malam minggu atau malam Sabtu. Misalnya pengen nonton, pengen melakukan aktivitas yang memang adanya di jam 10 malam misalnya, atau di atas jam 9 malam lah. Nah, jangan begadang intinya itu. Terus untuk di weekend itu benar-benar kita cari list. Kebetulan suami juga bekerja kan ya, jadi sama-sama menyadari bahwa Sabtu Minggu itu adalah hari anak-anak. Jadi kalau lihat kami posting itu bukan berarti kami jalan-jalan terus ya. Memang kami niatkan untuk jalan-jalan karena kami seperti menebus dosa yang Senin sampai Jumat. Walaupun itu sebenarnya juga nggak jalan-jalan, Mbak. Karena di sana juga nanti akan nyuapin lagi, kalau ke pantai mandiin lagi, ya kan. Harusnya sebenarnya hanya mengalihkan tempat pengasuhan biar mereka merasakan lebih dekat, nggak bosan di rumah.
Oh, Gitu. jadi kayak tipis-tipis ya Bu. Jadi tipis-tipis. Hits juga orang tuanya, hits juga anak-anaknya. Ya, gitu. Gitu ya Bu. Berarti emang Sabtu Minggu itu dipakai untuk keluar. Keluar keluarga nggak harus keluar kota sih, tapi keluarga gimana kita cari tempat yang belum kita kunjungin, yuk kita ke sana. Gitu. Oh iya. Oke Bu, sekarang terkait kebijakan di Balai Popongan Pinang nih, Iya. apa sih yang Ibu rasakan sebagai working mom nih di sini? Apakah kebijakannya menurut Ibu kurang atau ada yang perlu diapresiasi gitu? Coba kita ceritakan. Kalau saya melihat dari fasilitas dulu ya, dari fasilitas. Dari zaman saya pertama kali punya anak, itu 2011, itu belum zaman tuh perkantoran punya ruang laktasi, itu belum zaman. Jadi pumping itu adalah suatu hal yang heroik dilakukan karena kami harus nyari tempat pumping berpindah-pindah, kalau enggak sampai bisa juga di kamar mandi. Karena enggak, iya, 2012 itu sama sekali kayak belum diperhatikan apa sih ASI gitu. Jadi nggak difasilitasi sama sekali. Nah kalau sekarang kan di semua perkantoran rata-rata ada ya ruang laktasi. Saya lihat dari Bang Minang juga perhatian ke situ. Jadi ada ruang laktasi yang nyaman. Intinya yang nyaman sih, karena ibu yang akan pumping, yang akan menyusui itu butuh kenyamanan agar dia bisa pumping dengan maksimal. Itu ada di Balai Pembangunan Pinang. Kemudian ada juga eh, area bermain anak. Oh, Itu di perkantoran sekarang juga disediakan. Jadi misalnya kita terpaksa nih bawa anak kita, kadang kan pengasuh tiba-tiba suka isinya mendadak gitu ya, ya suka dadakan, pagi-pagi langsung ada kabar nggak bisa ya Bu, itu kan belum persiapan sama sekali ya, perlu waktu, kadang harus dibawa dulu ke kantor. Nah itu ada tempat di mana anak-anak bisa bermain, lumayan membantu gitu. jadi ada nggak menurut Ibu yang kebijakan yang perlu dibenahi atau perlu ditambahi untuk working mom di Balai Popongan Pinang? Mungkin ini ya, apa namanya, kalau untuk cuti kan udah diberlakukan ya, ada cuti besar, ada nanti misalnya udah setelah 3 anak kan udah nggak bisa dulu gitu ya. Kayak saya itu kan di akhirnya mengambil cuti besar ya, Cuti besar. yang setelah 6 tahun. Oh iya, Saya itu. ambil di 3 bulan itu. Nah mungkin itu bisa disosialisasikan lagi ke teman-teman bahwa tetap bisa loh kalian tuh ngambil ini, misalnya udah anaknya lebih dari 3. Udah 3. Sekarang yang udah 3 ya guys. Oh boleh, Ibu pakai cuti besar boleh ya? Boleh kalau belum pernah ambil dalam 6 tahun terakhir. Oh Nah iya. seingat saya sih itu, jadi itu perlu disosialisasikan mungkin ya, jadi takutnya pada nggak tahu. Ada nggak tahu sih Iya. nggak ambil Iya, akhirnya kan cuma cuti tahunan atau apa, jadi nggak maksimal saat bayinya lahir. Berarti cuma itulah Bu, Ibu yang perlu. Iya, iya, soalnya kalau yang 6 bulan, cuti 6 bulan yang sudah digaungkan oleh pemerintah, itu kan sepertinya sudah diundangkan ya. Kita kan akan mengikut ke sana, maksudnya penerapannya. Cuman itu kan ada bintang sedikit, Iya. akan diberlakukan jika kondisi anaknya bermasalah atau ibunya yang bermasalah. Nah, mungkin itu bisa di-push juga sih. Maksudnya kita kan nggak bisa membuat kebijakan sendiri di Balai Pembangunan Pinang ya. Mungkin bisa disuarakan ke Badan POM Pusat atau Biro Umum Bagian Kepegawaian, seperti apa nih kebijakannya di pegawai yang perempuan, karena rata-rata Badan POM memang pegawainya perempuan. Oh iya. Balai POM itu rata-rata Balai POM ibu kan ada perempuan yang banyak ya. Oke, jadi itu sudah Ibu ceritakan sih hampir semuanya. Nah, untuk pertanyaan, bukan pertanyaan, sih, pernyataan terakhir aja nih Bu. Sebagai Ibu working mom, apa sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan untuk ibu-ibu working mom di luar sana? Bisa tentang pesan atau ucapan semangat gitu loh, Ibu, motivasi orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang lelah menghadapi keganasannya Ya, menjadi seorang ibu dan seorang pekerja. Boleh Ibu sharingkan ke seperadik-seperadik Bang Hani biar mana dengar. gini,
Jadi working mom itu kan pilihan kita ya, pilihan dari awal kita. Kalau kita ingin bekerja sambil mengurus keluarga gitu. Nah, pesannya adalah syukurilah itu. Karena belum tentu yang full time life itu mungkin sebenarnya bermimpi loh pengen bekerja. Cuman mungkin karena sudah terlambat apa-apa jadi nggak bisa. Jadi syukurilah kondisi yang saat ini ibu jalani, ibu lakukan sebagai working mom, syukurilah. Karena dengan bersyukur itu paling enggak akan meredakan apa ya, kesetresan bahwa ini tuh adalah anugerah, ini takdir loh. Aku jadi working mom tuh takdir, nggak semua orang kok diterima apply kerja dan diterima tuh nggak semua orang. Ketika kita diterima dan kita dianugerahi anak yang lucu, yang banyak, kalau saya banyak yang banyak, ya itu takdir, nggak bisa dipungkiri lagi, itu takdir. Maksudnya mungkin banyak yang masih bermimpi punya anak kan, jadi syukurilah kalau sekarang aku punya anak, punya pekerjaan, banyak loh yang di titik ini tuh menginginkan seperti ini gitu. Terus yang kedua adalah komunikasi. Orang support system di sekitar kita itu nggak bisa meramal apa yang kita rasakan. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Ketika kita lelah, bilang aja kita lelah. Ketika kita capek, ketika kita butuh bantuan, bilang paling tidak ke suami atau ke orang tua atau ke mertua yang lingkupnya paling dekat ke kita. Komunikasikan itu, jangan pendam sendiri karena kita memang bukan superwoman yang akan sanggup menanggung semuanya. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita ada masalah di kantor, ada masalah di anak, komunikasikan. Intinya komunikasikan, karena orang nggak akan tahu apa yang kita rasakan ketika kita diem. Dikiranya kita baik-baik saja gitu loh. Di kantor juga gitu, ke atasin kita komunikasikan, anak saya lagi sakit nih bu, makanya performa saya di kantor kurang. Maksudnya saya punya masalah ini gitu. Menurut saya bukan hal yang tabu ketika kita mengkomunikasikan itu, dan saya yakin atasan punya kebijakan tersendiri ketika kita menceritakan apa kondisi kita. Terus yang terakhir, kita nggak usah compare, nggak usah sering-sering compare sama, kadang kalau saya ini ya, compare-nya itu kok anak orang lain lebih gendut ya, Oh, iya. terus kalau enggak anak orang lain kok lebih berprestasi ya gitu. Nah itu yang membuat kita stres. Kita percaya bahwa diri kita sudah berusaha sebaik mungkin, hasilnya jangan terlalu di-compare sama orang lain yang kita nggak tahu prosesnya. Kadang kan kita suka sebagai working mom ya, suka banding-bandingin, kok anakku kurus, anaknya sih gendut gitu kan. Itu udah jadi beban mental tersendiri. Jadi nggak usah compare, kita lakukan aja peran kita sebaik mungkin, ya itulah hasilnya. Ada lagi bu? Cukup sih, Cukup tiga ya, Pak. bersyukur, komunikasi, dan stop compare. Dan stop comparing. Tadi mau nambahin bu, tadi bu bilang tuh gak sih me time. Iya, permintaan boleh sih, permintaan boleh sesekali. Komunikasikan aja ke pasangan, kalau memang capek, bilang capek, aku butuh prinsip, aku butuh kesalwan, aku butuh apa. Komunikasikan, tentu mereka paham. Ya, oke. Semoga Supradi semua merasa terinspirasi ya dengan sharing dari Bu Riri. Terima kasih untuk sharingnya Bu Riri. Semoga Ibu Riri semakin semangat, semakin tangguh, dan juga penuh energi. Oke, ya amin ya Bu ya. Semoga kalian juga sehat, bahagia, ibu dan keluarga juga bisa healing terus dan selalu bersama. Amin. Nah itu ya teman-teman, Supradi banyak hal penting yang sudah sharingkan tadi tentang bagaimana menjadi seorang working mom. Kita harus bersyukur, kita juga harus mengkomunikasikan dengan orang-orang terdekat kita, dan yang ketiga tadi jangan mengcompare dengan ibu-ibu yang lain, dan keempat manfaatkanlah kalau bisa me time gitu ya teman-teman. Oke Supradi, demikian episode kali ini, episode tentang working mom. Akan saya tutup dengan satu pantun, tapi saya agak lupa sih pantunnya. Tadi karena baru terpikir tadi di sini. Balai Pengpenggal Pinang punya Unang Pokja. Cakep. Berusaha terus meraih merdeka. Cakep.
Terus semangat. Aduh, apalagi apa ini masukin aja. Apa yang tadi ya? Terus semangat ibu bekerja, walau lelah harus tetap bahagia. Demikian, bye Supradi, sampai jumpa di